Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Zaini, NIM 120380117 dari program studi Desain Komunikasi Visual TPB 59 Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Pada video kali ini, video akan dibagi menjadi dua segmen, yaitu yang pertama adalah penjelasan tentang flowchart dan juga algoritma pemrograman. Lalu yang kedua adalah demo tentang program yang akan dibuat. Mari kita mulai. Baiklah teman-teman, ini adalah flowchart yang berhasil saya buat. Di sini saya membuat dua program, yaitu menghitung seluruh volume bangun ruang dan juga menghitung molaritas dan juga massa atom relatif gitu. Nah, kenapa saya memilih program ini? Karena banyak teman-teman di luar sana yang masih bingung tentang atau kesusahan untuk menghitung volume bangun ruang dan juga molaritas. Nah, untuk membuat program ini adalah untuk menghitung molaritas dan juga volume tadi menjadi lebih simple dan juga lebih mudah dipahami begitu ya. Baiklah teman-teman, di sini adalah flowchart program pertama yang berhasil saya buat. Di sini adalah bagian pendeklarasian, kemudian ada beberapa menu di sini dan juga percabangan-percabangan yang terjadi dan juga perulangan do. Cuma di sini bisa saya simpelkan menjadi seperti ini. Jadi ini adalah program yang sama, cuman saya kurangin bagian percabangannya supaya terlihat lebih simpel dan mudah dipahami. Nah, di sini ada pendeklarasian. Di sini saya mendeklarasikan volume prisma, limas dan lain sebagainya, dan juga menginputkan nama, deklarasikan nama untuk menjadi inputan bahwa misalnya nama penggunanya nanti siapa, misalnya Zain begitu, nanti akan tampil selamat datang Zain begitu. Silahkan pilih menu berikut. Nah, ini adalah beberapa menunya. Nah, di sini saya disuruh untuk menginputkan nama. Nama, silahkan inputkan nama misalnya Zain gitu. Nanti akan muncul di sini selamat datang Zain, silahkan pilih menu di bawah ini. Nah, menunya ada 7. Nah, misalnya saya ingin memilih 1, maka akan diarahkan ke bagian sini. Tapi apa yang terjadi apabila saya tidak sengaja untuk memilih menu yang tidak ada di sini? Ini kan ada 7 tuh. Saya milih menu, misalnya menu 8, maka tidak ada. Maka di sini ada perulangan while. Apabila pilihan lebih dari 7, maka pilihan tidak tersedia dan disuruh menginputkan kembali sampai benar, gitu ya. Oke, lanjut. Di sini adalah pilihan 1. Jika pilihan sama dengan 1, maka akan menghitung volume kubus dan disuruh menginputkan panjang sisinya. Sisi kubus itu kan sama besar ya. Misalnya panjang sisi 1, maka akan panjang sisi itu akan dikalikan sebanyak 3 kali atau dipangkatkan menjadi 3, misalnya 12, maka 12 kali 12 kali 12 begitu. Maka akan tampil di sini volumenya berapa, hasil hitungannya tadi berapa, dan juga akan tampil di sini mau mengulang tidak hitungannya Y atau N, ya atau tidak. Maka terus di sini ada pilihan lagi, jika pilihan itu tidak Y atau N, ya, maka pilihan tidak tersedia. Jadi selain Y atau N, dia tuh nggak bakal jalan programnya, akan mengulang-ulang terus begitu ya sampai benar. Nah, terus apabila pilihan ulang itu sama dengan Y, maka akan kembali ke menghitung volume kubus. Jika pilihannya N, maka akan diarahkan ke menu utama gitu ya. Oke, kita langsung jalankan saja programnya. Di sini program pertama yaitu matematika dasar gitu. Nah, beginilah yang tadi. Nah, di sini saya mendeklarasikan pilihannya. Nanti pilihannya itu untuk memilih menu. Kemudian jika pilihan lebih dari 7, maka pilihan tidak tersedia. Oke, kita langsung lanjut saja ke demo programnya karena
akan makan waktu lama jika menjelaskan ini. Silahkan input nama kamu. Misalnya namanya adalah Zain. Nah, di sini misal saya memilih 8. Kan ada 7 menu ya. Kan nama pilihan 8 tidak tersedia. Maka akan tampil pilihan tidak tersedia. Silahkan pilih kembali. Nah, saya akan memilih 1. Maka akan menghitung volume kubus. Nah, masukkan banyak sisi, misalnya 5. Maka 5 itu akan dipangkatkan menjadi 3. 5 kali 5 kali 5. Maka akan hasilnya adalah 125 gitu ya. Mengulang hitungan dia atau tidak? Misalnya tidak, maka akan diarahkan ke menu utama. Terus saya mau kembali ke menu utama, berarti Y. Maka akan disuruh untuk memilih menu lagi, begitu ya teman-teman. Oke, misalnya oke. Baiklah, untuk program pertama itu sudah selesai teman-teman, kita jelaskan. Kita lanjut ke program yang kedua. Nah, di sini saya menghitung molaritas. Nah, saya mendeklarasikan perulangan di sini mau mengulang atau tidak. Kemudian integer variabel i dan x. Kemudian di sini yang uniknya yaitu masukkan banyaknya percobaan. Nah, nanti itu kita disuruh menginputkan berapa kali kita mengulang program ini, misalnya 2 kali. Maka kita akan disuruh memilih menunya. Menunya itu misal saya mau menghitung jumlah mol. Maka kalau saya memilih 1, maka menghitung jumlah mol itu akan diulang menjadi 2 kali gitu, sebanyak 2 kali. Nah, ini adalah rumusnya. Ada perulangan for di sini. Jika i sama dengan 0 sampai x dikurang 1, maka kita akan menghitung jumlah molnya. Dan juga di sini rumusnya adalah menghitung jumlah mol itu adalah gram dibagi massa relatif. Dan kita akan disuruh mengulang atau tidak. Jika iya, maka dia akan mengulang programnya. Jika tidak, maka program akan selesai. Begitu teman-teman ya. Sama seperti program pertama tadi. Jika pilihan menjadi 2, jika pilihannya 2, maka dia akan menghitung massa atom relatif. Nah, terus apabila pilihannya lebih dari 3, maka pilihan tidak ada gitu ya. Kita langsung lanjut saja ke demo programnya. Kita buka programnya di sini. Menghitung molaritas. Nah, ini adalah programnya. Nah, ini tadi adalah rumus-rumusnya, variabel-variabel yang diperlukan untuk menghitung molaritas dan juga massa relatif tadi. Kemudian di sini kita disuruh untuk memilih menunya. Misalnya pilihan menu 1 itu menghitung mol. Jika pilihan lebih dari 2, maka pilihan tidak tersedia begitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung lanjut saja ke demonya, demo programnya. Kita compile dulu, masukkan banyaknya percobaan, misalnya 2. Nah, saya akan memilih 1. Nah, jadi di sini kan saya disuruh memilih menu menghitung jumlah mol. Jadi apabila saya memilih 1, maka akan menghitung jumlah mol. Jadi sesuai banyaknya percobaan tadi kita memilih 2, maka menghitung jumlah mol ini akan diulang sebanyak 2 kali gitu. Persagram misal pertama, percobaan pertama. Nah, percobaan kedua begini. Maka hasilnya akan tampil percobaannya sampai 2 kali ya teman-teman. Mau mengulang hitungan? Tidak. Oke. Kita coba yang satunya, program satunya. Compile lagi. Setelah itu misalnya 1 saja. Terus menunya 2. Oke. Oh, bentar, ada error di sini. Kita compile lagi. Oke, banyaknya percobaan 1. Bentar, ada ngebug dia. Oke, 2 12 misalnya. 12 gitu. Nah, karena rumus
dari menghitung atom radioaktif ini adalah mol dibagi dengan massa, maka 12 bagi 12 adalah 1. Mau mengulang perhitungan? Tidak. Oke. Jadi program selesai. Begitu ya teman-teman, semoga penjelasan singkat ini bisa menambah wawasan teman-teman semua. Dan terima kasih. Baiklah teman-teman, serangkaian presentasi video program C++ sudah kita laksanakan. Berikutnya saya akan menjelaskan rangkuman tentang apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi yang pertama, kita itu mendeklarasikan beberapa variabel-variabel yang penting. Untuk program pertama yaitu volume, kita mendeklarasikan volume prisma tersebut, kemudian balok, tabung, bola, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua kita akan mendeklarasikan tentang pilihan. Kenapa kita mendeklarasikan pilihan? Karena terdapat beberapa menu nantinya. Nah, pilihan tersebut akan kita program sesuai dengan apa yang kita mau. Contohnya, misalnya menunya ada 7, maka pengguna tidak bisa memilih pilihan lebih dari 7 begitu. Maka apabila pengguna menggunakan program dan juga memilih pilihan tersebut lebih dari 7, maka pilihan akan mengulang-ulang tersebut dengan perulangan while. Lalu di sana ada perulangan for, yaitu untuk melakukan perulangan yang dimana kita akan melakukan perulangan sebanyak apa yang kita akan hitung. Lalu ada array juga di situ di program kedua yang menghitung molaritas. Contohnya program akan diulang berapa kali, misalnya tidak akan diulang sebanyak 2 kali. Maka di sana tadi saya deklarasikan ada x-nya kalau kita mau mengulang sebanyak 2 kali, maka x sama dengan 2. Maka jumlah array-nya adalah 2. Apa itu array? Array adalah memori pada pemrograman. Begitu. Untuk selanjutnya kalian bisa ulik mengenai program-program C++ ini, contohnya seperti array itu apa, perulangan itu apa jenisnya, terus apalagi ya? Ya, operator-operator yang ada pada bahasa pemrograman C++ itu juga cukup penting untuk dipelajari. Oke, saya cukupkan penjelasan presentasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa.